93. Diculik. Saat ini, Anidia berada di dalam mobil yang Samuel antarnya tadi. Sejak tadi pikiran Anidia entah kemana, yang pasti dia sangat sedih. Bukan karena berita hoax itu, tapi karena mengetahui hasil tesnya kemarin. Samuel yang sejak tadi menyetir tidak bertanya apapun pada majikannya itu. Dia terus berkeliling tanpa tahu tujuannya kemana. Sementara di restoran, Tiara sedang marah-marah sekarang. Siapa yang melakukan ini semua? Kenapa ada orang yang berani-beraninya ikut campur dalam masalahku? Kesal Tiara. Bagaimana tidak kesal coba? Saat mengetahui berita hoax tersebut dia langsung menghubungi Bianca. Tiara pikir Bianca yang melakukannya. Tapi ternyata di luar dugaan. Apa ada yang tahu selain kita tante? Natasha. Tapi aku rasa bukan dia. Tidak mungkin dia seberani itu. Lagian dia juga tidak seberkuasa itu. Mereka terus menebak-nebak. Siapa dalang dari ini semua? Sementara di suatu tempat, perempuan cantik yang duduk di depan seorang pria sedang tersenyum. Bagus, kau melakukannya dengan baik. Ini tips dariku. Perempuan tersebut adalah Mia. Siapa lagi kalau bukan nenek lampir yang sangat terobsesi dengan Alvano. Terima kasih, Bu. Tak sia-sia aku mengikutimu dari kemarin, Anidia. Ternyata ibu mertuamu sendiri sangat membencimu, gumam Mia. Dia sangat senang. Lihat aja, aku akan mengambil Alvano darimu. Aku akan melakukan apapun asal dia jadi milikku. Sementara Alvano saat ini sedang berada di luar negeri. Sepertinya seseorang memang sudah mengatur ini semua. Selesaikan masalah ini secepatnya. Aku tidak mau berada di sini lebih lama lagi. Alvano terus menghubungi istrinya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Di mana Anidia? Setelah mendapatkan jawaban dari seberang sana, Alvano segera menghubungi Samuel, orang yang berjaga Anidia. Di mana istriku? Ucap Alvano langsung pada intinya. Nyonya ada di pantai Tuan, jawab Samuel yang sedang mengawasi nyonyanya. Tempat ternyaman bagi Anidia saat ini adalah pantai. Hiks, ayah. Aku tidak sempurna, ayah. Aku mandul. Hiks. Tangis Anidia langsung pecah. Samuel yang melihat nyonyanya menangis langsung ikut sedih. Tidak ada habis-habisnya masalah dalam hidup tuannya itu. Sementara di rumah Rosa, Sally tertawa terbahak-bahak saat melihat berita di media. Hahaha. Ini karma buat kamu, Anidia. Rosa pura-pura tersenyum. Hatinya ikut sakit saat mengetahui kenyataan pahit tersebut. Maafkan Mama sayang. Seharusnya di saat seperti ini Mama ada di sampingmu, batin Rosa. Seluruh media langsung heboh. Sisil dan keluarganya sangat bahagia saat mengetahui berita tersebut. Hahaha, malang sekali hidup kamu sepupuku. Aku mengasihanimu, Anidia. Aku rela menjadi madumu untuk mengandung benih anaknya Alvano. Ucap Sisil. Ya sayang, kamu harus mengambil kesempatan ini. Kamu harus membuat Alvano menyukaimu. Buat dia menidurimu lalu kau mengandung anaknya. Timpal Sinta. Ya ibu, aku harus segera ambil tindakan. Sementara di luar negeri, Alvano sangat uring-uringan. Dia mencemaskan keadaan istrinya. Di saat seperti ini seharusnya dia bisa ada di samping istrinya itu. Semua sudah beres. Lapor Jordan. Saat mereka hendak kembali, mereka dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba ponsel Alvano berdering. Tanpa melihat terlebih dahulu, dia langsung menjawab panggilan tersebut. Aku sudah mengambil keponakanku. Aku juga melihat istrimu yang sedang bersedih seorang diri. Setelah mengatakan itu panggilan langsung terputus. Sial. Urus mereka semua. Aku harus kembali sekarang. Anidia dalam bahaya. Setelah mengatakan itu Alvano langsung menghubungi Samuel. Sudah beberapa kali dia menelpon tapi tidak mendapatkan jawaban dari Samuel. Sial. Aku kecolongan. Teriak Alvano frustasi. Dia langsung menuju helikopternya, disusul oleh Petir dan Jordan yang sudah selesai dengan aksi mereka. Apa yang terjadi, Al? Tanya Petir. Ada yang main-main denganku. Sementara di pantai, Anidia yang sedang duduk langsung terkejut saat seseorang membiusnya. Anidia hanya melihat laki-laki berpakaian rapi menatap ke arahnya. Setelah itu gelap. Samuel sudah dihajar habis-habisan oleh orang suruhan pamannya Tiamor. Dasar payah. Aku pikir dia mafia kelas atas. Ternyata dia bukan lawanku sama sekali. Ucap Georgie, pamannya Tiamor. Sementara di mansion, pengawal Alvano sedang bertarung dengan beberapa orang.
Katakan di mana tuan kalian menyembunyikan adikku? Teriak Diego. Adik Anda sudah mati, kami sangat menikmati tubuhnya. Jawab pengawal Alvano. Dasar bajingan kalian semua, teriak Diego. Dia melawan pengawal Alvano tapi mereka kalah jumlah. Terpaksa Diego dan Cleo pergi dari sana. Aku akan kembali Elina, ucap Diego. Sementara di markas, para anak buah Alvano terkapar tak sadarkan diri di tanah. Georgie membius mereka dengan gas. Setengah jam kemudian mereka baru tersadar. Kalian semua bangun. Sial, pasti mereka sudah membawa tahanannya. Pengawal Alvano langsung membangunkan teman-temannya yang masih pingsan. Alvano dan yang lainnya baru mendarat di mansion. Alvano langsung mencari titik keberadaan istrinya. Sial, pasti mereka melepas kalung Anidia. Alvano sudah berada di dalam mobil mencari keberadaan istrinya bersama dua sahabatnya. Gimana? Apa kau menemukan titik terang? Tanya Jordan. Pasti mereka tahu kalau kalung yang Anidia pakai ada anti lacak. Titik terakhir Anidia di pantai yang tadi Samuel katakan. Petir langsung menghubungi bawahan Alvano agar melacak keberadaan Anidia saat ini. Sudah pukul 18. Anidia baru tersadar. Dia membuka matanya melihat sekeliling. Aku di mana? Anidia langsung mengingat saat terakhir dia di pantai. Kamu sudah bangun ternyata, ucap pria paruh baya hampir seusia dengan ayah Sisil. Anda siapa? Kenapa Anda membawa saya ke sini? Ucap Anidia ketakutan. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Saat aku hendak ke sini tadi aku melihat seseorang sedang membawamu. Aku tidak tahu kamu memiliki hubungan apa dengan mereka. Tapi sepertinya mereka ingin menculikmu. Jelas Georgie tersenyum. Anda pasti berbohong. Tidak ada gunanya aku berbohong. Ucap Georgie. Kalau begitu terima kasih, tapi biarkan aku pergi. Anidia langsung turun berjalan ke arah pintu. Kau boleh pergi besok Nona, hari sudah mulai gelap. Di sini tidak ada kendaraan. Jelas Georgie. Terima kasih atas informasinya. Tapi saya yakin kalau suami saya akan mencari saya. Apa kau yakin kalau suami kamu akan mencarimu ke sini? Langkah kaki Anidia langsung terhenti. Dia langsung menoleh ke belakang. Apa maksud Anda? Maksud saya, apa suami Anda tahu daerah sini? Saya rasa tidak, karena wilayah ini bukan sembarang wilayah. Anidia langsung melanjutkan langkah kakinya. Tibalah di pintu keluar. Anidia benar-benar terkejut saat melihat pintu keluar. Di dalam rumah tersebut sangat mewah dan bersih. Tapi di luar seperti bangunan tua yang sudah tidak ada penghuninya. Ini lebih seram dari mansion suaminya. Di mansion Alvano masih bisa lewat mobil dan kendaraan lainnya. Tapi di sini, Anidia bingung. Siapa laki-laki di dalam tadi? Apa pria tak kasat mata? Pulanglah besok Nona. Sekarang hari sudah mulai gelap. Masuklah. Udara di luar sangat dingin. Setelah mengatakan itu Georgie langsung masuk kembali. Anidia tidak punya pilihan lain selain masuk. Berbagai pikiran terus mengganggu Anidia. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana caranya laki-laki tadi membawanya? Sedangkan di depan gerbang tersebut sudah seperti hutan. Tidak akan ada yang berani masuk ke sana. Sebelum seseorang masuk mungkin mereka sudah mati digigit ular atau binatang buas lainnya. Sementara Alvano saat ini sedang berada di rumah sakit. Dia melihat keadaan Tiamor yang sedang berbaring. Katakan di mana istriku berada. Cih, kau menanyakan istrimu padaku. Kau pikir aku selingkuhannya? Jangan banyak bacot lo. Alvano hendak memukul Tiamor tapi Jordan langsung menahannya. Ingat tujuan kita kemari Al, bisik Jordan. Aku benar-benar tidak tahu di mana Anidia. Jika aku yang menculiknya kamu beruntung. Karena aku tidak akan menyakitinya. Tapi jika itu musuhmu yang menculiknya. Mungkin. Diam kau bajingan. Setelah mengatakan itu Alvano segera pergi dari sana meninggalkan Tiamor yang ikut cemas. Apa paman Georgie yang membawa Anidia, gumamnya. Ke-94, keberadaan Anidia. Malam sudah larut. Alvano belum mendapatkan kabar dari bawahannya. Dia terus mencari keberadaan istrinya itu. Samuel juga tak kalah takutnya. Karena terakhir nyonya kecilnya itu bersama dirinya. Jika terjadi sesuatu pada istri tuannya maka dia orang pertama yang merasa sangat bersalah. Sementara Anidia masih terjaga di kamar mewah asing tersebut. Apa Alvano sedang mencariku saat ini? Atau dia sudah? Nggak mungkin. Pasti dia mencari keberadaanku saat ini. Anidia bangun dari ranjangnya menuju jendela. Dia membuka pintu menuju balkon.
Seram, itulah hal yang pertama Anidia lihat. Di luar sangat gelap. Jika Anidia kabur pun mungkin dia akan mati dimakan sama binatang buas. Sementara Georgie sudah entah kemana sekarang. Di sana ada beberapa pelayan yang menemani Anidia. Anidia yang sudah lelah berpikir langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Dia terus memikirkan suaminya. Sementara Alvano juga sama sekali tidak berhenti untuk mencari istrinya itu. Saat ini dia berada di jembatan bersama anak buah dan sahabatnya yang mencari istrinya. Apa kalian sudah menemukan sebuah tanda-tanda? Tanya Alvano pada sahabatnya. Tidak. Ini benar-benar aneh. Orang kali ini pasti sangat berbahaya. Gumam Jordan. Lapor Tuan, sepertinya saya menemukan titik terang. Ucap Samuel. Alvano langsung menoleh. Katakan. Samuel langsung menunjukkan sesuatu pada Alvano. Georgie Mario, paman dari Tiamor. Gumam Alvano, ternyata dia orangnya. Alvano tersenyum penuh arti. Apa kami harus mengikutinya Tuan? Tanya Samuel. Tidak perlu. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ucap Alvano penuh arti. Sahabat dan bawahnya yang melihat bosnya itu tersenyum seperti itu langsung bergidik ngeri. Suruh Robert dan pasukanku yang ada di luar negeri untuk membakar tempatnya Georgie. Mereka semua langsung penasaran apa tujuan tuannya. Tidak ada yang berani bertanya, mereka langsung mengangguk. Sementara Alvano langsung memasuki mobilnya itu entah kemana. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Kalian harus siap siaga saat Tuan membutuhkan tenaga kalian. Ucap Jordan. Mereka serempak mengguk. Georgie yang sedang tidur terkejut saat melihat ponselnya berbunyi. Setelah menerima telepon tersebut, wajah Georgie langsung merah padam. Entah apa yang terjadi, yang jelas saat ini dia tidak bisa berpikir jernih. Georgie langsung bergegas turun dari apartemennya menuju parkiran mobilnya. Siapa yang sudah berani bermain-bermain denganku? Sial, teriak Georgie murka. Tanpa pikir panjang dia langsung menyuruh bawahannya untuk menyelamatkan barang-barangnya yang ada di gudang tersebut. Sementara Alvano melihat kemana tujuan Georgie saat ini. Rumah sakit. Untuk apa dia ke rumah sakit? Apa Anidia istrinya yang berada di rumah sakit? Jika terjadi sesuatu pada wanitaku, aku tidak akan segan-segan membunuh seluruh keluargamu Georgie. Gumam Alvano marah. Dugaan Alvano ternyata salah. Georgie ternyata datang untuk menemui keponakannya Tiamor. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti Alvano tidak bisa mendengar suara mereka. Di dalam ruangan Tiamor, Georgie menemui keponakannya. Anidia berada di tengah-tengah hutan belantara. Kamu bisa menemuinya saat aku mengizinkan. Ingat, jangan gegabah. Ucap Georgie. Kapan aku bisa menemuinya? Aku akan segera memberitahumu. Setelah mengatakan itu Georgie langsung keluar dari sana. Alvano yang melihat Georgie keluar langsung tersenyum. Kau akan menyesal karena telah berani mengambil wanitaku, gumam Alvano. Setelah itu dia langsung keluar menuju parkiran. Pukul 7 pagi, Pipit Lise dan Zira sudah berada di mansion Alvano. Sejak semalam mereka tidak bisa memejamkan matanya. Kenapa mereka lama sekali sih? Pipit yang sudah duduk hampir 30 menit menunggu, langsung berdiri menuju kamar petir. Di mana kamar petir? Pertanyaan Pipit langsung membuat pengawal menoleh satu sama lain. Ada apa sih burung Pipit pagi-pagi udah? Apa kalian sudah menemukan keberadaan Anidia? Tanya Pipit langsung ke intinya. Tidak, kami belum menemukan informasi apapun. Jawab petir. Mereka semua langsung menarik nafas dalam-dalam. Gimana keadaannya saat ini? Pasti Anidia ketakutan di suatu tempat. Gumam Lisa. Kenapa sih paman membiarkan mereka membawa Anidia? Ucap Zira bangun saat melihat Samuel masuk ke sana. Aku benar-benar menyesal, ucap Samuel sedih. Udahlah, ini semua bukan salah kamu. Kau sudah berusaha semampunya. Ucap Jordan menepuk pundak Samuel. Sementara Anidia sedang duduk di ruang tengah, entah di mana dia saat ini. Apa kalian tahu ini di mana? Pelayan yang sejak tadi berdiri di sana tidak menjawab pertanyaan Anidia. Apa aku boleh keluar sebentar? Masih belum mendapatkan jawaban. Anidia seperti ngomong dengan pohon. Aku akan berkeliling sebentar, di sini sangat membosankan. Setelah mengatakan itu Anidia segera pergi dari sana. Pelayan tadi mengikuti dari belakang. Kenapa kau mengikutiku? Jika kau tidak mau menjawab pertanyaanku, untuk apa juga kau kesini? Percuma ada kau jika aku tidak ada teman mengebor.
Kesal Anidia. Maaf Nyonya, Anidia langsung menoleh. Aku pikir kau bisu, ucap Anidia. Sejak kapan kau bekerja di sini? Pelayan tadi tidak menjawab. Baiklah, aku tidak akan bertanya apapun lagi. Dasar aneh. Anidia terus berkeliling sampai ke ujung taman. Kemudian dia kembali lagi ke rumah tersebut. Gimana caranya agar aku bisa keluar dari sini ya? Alvano, aku merindukanmu, batin Anidia. Sementara Alvano sudah menemukan beberapa informasi. Dia sedang menunggu pergerakan dari Tiamor. Terus awasi Tiamor. Jangan sampai kalian ketahuan. Ucap Alvano pada seseorang di seberang sana. Benar saja. Tidak lama setelah Alvano menurut Jordan mengikuti Tiamor. Mereka sudah melihat Tiamor keluar dari rumah sakit menuju entah kemana bersama Luke tangan kanannya. Mereka langsung mengikuti Tiamor tanpa sepengetahuan Tiamor. Jordan mengirim lokasi Tiamor pada Alvano. Jam sudah pukul 18. Tapi Tiamor masih belum juga keluar dari apartemennya. Entah apa yang dia lakukan di sana. Setelah menunggu beberapa jam kemudian, mereka melihat Tiamor keluar dari sana bersama Luke. Mereka langsung mengikutinya. Mobil Tiamor melaju dengan kecepatan tinggi. Jordan petir dan Alvano langsung mengikuti dari belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 23, tapi Tiamor belum juga berhenti. Alvano sangat yakin kalau Tiamor pasti menuju lokasi Anidia berada. Tiba-tiba Tiamor berhenti di depan sungai. Mereka langsung berhenti dari jarak yang sangat jauh dari mobilnya Tiamor. Sebelumnya Alvano sudah memasangkan alat penyadap suara di mobil Timor, sehingga apapun yang Tiamor katakan mereka bisa mendengar. Tapi sejak tadi tidak ada obrolan apapun dari mereka. Apa mereka mengetahui bahwa Alvano sedang mengikutinya? Kenapa Paman Georgie membawa Anidia ke sini? Apa tidak ada tempat lain? Ucap Tiamor. Alvano yang mendengar nama Anidia disebut langsung tersenyum. Tiba-tiba ada cahaya dari tengah-tengah sungai. Alvano dan yang lainnya langsung turun melihat apa yang ada di depan mata mereka. Tiba-tiba perahu kecil muncul dari sana. Tiamor dan Luke langsung menaiki perahu tersebut. Alvano dan yang lainnya langsung menatap tak percaya ke arah perahu yang sudah meninggalkan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Al? Apa kita pulang saja? Besok kita bawa perahu dari. Kita harus berenang melewati sungai ini. Tidak ada jalan lain. Alvano segera melepaskan celananya. Petir dan Jordan saling menatap tak percaya ke arah sahabatnya. Kalau kita mati saat. Diam dan segera lakukan apa yang aku katakan. Setelah mengatakan itu Alvano segera berenang mengikuti perahu Tiamor. Ini benar-benar gila. Bagaimana kalau ada buaya di dalam sungai ini? Atau ular? Ini pasti sungai yang Georgie siapkan untuk mengelabuhi musuh. Jordan segera mengikuti sahabatnya diikuti oleh petir. Mau tak mau mereka harus berenang mengikuti sahabat mereka. Ke-95